wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosada, mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini, tanggal 14 Mei 2025, saya mengambil praktek video pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 MI Rodotul Ulum dengan tema ketentuan sholat Idain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya kita lakukan kebiasaan kita baca surat pendek, bersama dibuka. Silakan. Kita baca surat Al-Fatihah dan surat Atin serta surat Al-Insyirah. Ya, untuk menambah hafalan dari ya. Kita baca mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kamu ya. Abiza Ruwais. Ya. Setelah mengecek kehadiran, tadi kita menyanyikan lagu nasional. Ya, ini untuk memperkuat rasa nasionalisme kita ya. Silakan berdiri. Laila dipandu. Di depan. Silakan bergeser di tengah ya. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan memulai materi selanjutnya ya. Materi hari ini tentang ketentuan sholat Idain. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang siapa di sini yang masih ingat ya materi minggu lalu tentang apa? Coba membahas. Ya, silakan Cynthia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat Idain. Ya. Pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemandiknya adalah coba sebutkan yang pertama. Kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba disebutkan tujuan pembelajaran dari materi ketentuan sholat Idain. Yang pertama, Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan hukum pelaksanaan sholat Idain. yang kedua, Peserta didik mampu menyebutkan waktu pelaksanaan sholat Idain. yang ketiga, Peserta didik mampu menyebutkan perbedaan dan persamaan kesunahan sholat Idain. yang keempat, Peserta didik mampu mengidentifikasi tata cara pelaksanaan sholat Idain.
4 tujuan untuk pelajaran ini, Ibu akan memberikan asesmen awal ya untuk menguji kemampuan awal kalian. Kemampuan awal kalian sampai mana? Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan, kita membagi tugas kelompok dulu ya. Ibu akan membagi kelompok. Ya, semuanya berdiri dahulu. Kita buka dulu posisinya. Ya, kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan kita buka dulu ini. Setelah membagi kelompok, ya, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk diskusi ya buat kalian. Ibu akan memberikan tugas diskusi untuk kalian. Sebelum Ibu membagikan tugas diskusi, kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Lihat, perhatikan gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Coba gambar yang pertama itu tentang apa? Sholat berjamaah Ya, ini adalah suasana sholat berjamaah Idul Fitri. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas diskusi untuk kalian. Kelompok pertama, kelompok kedua, jangan diisi dulu ya, ntar nanti Ibu jangan sebentar, silakan terus arahan Ibu ya. Dengarkan, nanti masalah yang ada di LKPD itu kamu cari jawabannya ya bersama teman kelompok kamu. Tapi sebelum kamu menjawab masalah yang ada di LKPD, kamu perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Ya, perhatikan dan simak ya. Yang tadi adalah tata cara sholat Id ya. Jadi dalam sholat Id setelah takbiratul ihram ada takbir. Takbirnya doa pertama berapa kali takbir? 7. Berapa? 7. Membaca tasbih mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, itu berapa kali takbirnya? 7. Itu rakaat berapa? Pertama. Kalau rakaat kedua berapa takbir? 5 takbir. Coba, ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Dimas mau bertanya? Jangan gini, Dimas. Apa? Pertanyaannya Dimas? Ya, apa yang membedakan sholat idain sama sholat sunnah lainnya? Yang membedakannya tadi pertama adalah niatnya.
niat sholat id dengan niat sholat tahajud itu berbeda. Kemudian ada tambahan takbir di dalam sholat id. Tadi sholat id takbirnya rakaat pertama adalah 7 takbir. Kemudian rakaat kedua 5 takbir. Itu adalah salah satu perbedaan antara sholat sunnah idain dengan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, Bilqis, yang keras Bilqis. Kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Pelaksanaannya kapan tadi? Setelah sholat Idul Adha. Bu, kalau besoknya boleh tidak sih? Boleh tidak sih? Kan sholat Idul Adha tanggal 10. Kalau tanggal 11 boleh tidak? Boleh. Tanggal 12 boleh tidak? Boleh. 13? Boleh. 14? Boleh. 14 boleh tidak? Tidak. Ya, jadi hanya batasnya sampai 4 hari. 10, 11, 12, 13. Ya. Itu namanya hari tasyrik. Ya, sebelum kamu berdiskusi, kita screening dulu. Nah, coba. Speaking, tepuk. Kita speaking. Coba Januar, duduk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Ya, nanti harus fokus. Ya, sekarang kerjakan LKPD-nya sesuai yang tadi di buku pertama.
tidak. Kalau kalian punya baju yang paling bagus, silahkan pakai. Ada lagi? Ada lagi? Ya, kita berikan atas. Ya, dengarkan. Presentasinya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Dengarkan kesimpulan. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang sholat id. Sholat id atau idai. Ya, sholat idai. Sholat id adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Mereka melaksanakannya secara berjamaah di mana? Di masjid atau di apa? Ya, umat muslim dianjurkan datang ya untuk sholat berjamaah karena di sana kita akan memandangkan takbir dan mendengarkan khutbah. Bahkan ya wanita haid yang tidak bisa sholat ya itu dianjurkan untuk datang ke lokasi untuk mengumandangkan takbir serta mendengarkan khutbah. Ya. Sebelum menutup, Ibu akan membagikan asesmen sumatif. Asesmen sumatif. Ditulis nama dan kelasnya. Sudah. Ya, tugas refleksinya sudah selesai semua ya. Kemudian tugas tugas ininya ya. Tugas apa tadi namanya? Sumatif. Tugas sumatif. Ini namanya asesmen sumatif. Sekarang kita refleksi dan tindak lanjut. Ya, siapa yang mau refleksi? Oh, ya bacakan dulu. Yang pertama, refleksinya apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini? Coba dijawab. Coba yang merasa Lydia. Saya merasa senang karena dengan materi ini saya mengetahui perbedaan antara sholat dengan sholat sunnah lainnya. Ya. Kemudian tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya, hal positif apa yang kamu lakukan setelah mempelajari materi ini? Apakah ini bisa kamu praktekkan ketika sholat hari raya nanti? Ayo, Pami, yang keras Pami. Hal positif yang saya lakukan adalah saya berusaha melakukan hal yang disunahkan yang dalam sholat id. Saya bisa mempraktikkannya ketika melakukan sholat id. Ya. Ya. Tugas kita refleksi dan tindak lanjutnya sudah. Selanjutnya adalah Ibu
Minggu depan kita akan belajar praktek sholat Idul Fitri. Ya, jadi minggu depan ya kita prakteknya. Ya. Dan sebelum itu, materi pelajaran hari ini telah berakhir. Ya. Untuk itu, apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Kurang lebihnya ya, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.